Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak bersama-sama materi hari ini yang akan disampaikan oleh pakarnya, yaitu Bunda Ewis Kurniawati. Beliau ini adalah founder komunitas To Be a Wonderful Wife, yang juga seorang trainer parenting di berbagai daerah, founder kelas pengasuhan Geraha Istiqomah, dan juga pembina klinik nikah di Surabaya. Wah, Masya Allah sekali ya pemateri kita hari ini. Langsung saja kepada Bunda Ewi, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Frida. Cek-cek dulu suara saya apakah cukup jelas teman-teman semuanya? Sudah jelas Bunda. Jelas ya, baik. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan sinyal bersahabat. Saya posisi sekarang ada di kota Malang, insya Allah ya. Baik, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita di hari Sabtu yang cukup cerah ini. Mudah-mudahan kabarnya semuanya sehat, bahagia, senantiasa berlimpah rahmat, nikmat, dan barokah Allah ya untuk kita semuanya. Sebelum saya mulai, saya mau cek dulu ya. Silahkan Anda dan teman-teman sekalian untuk dituliskan di kolom komentar. Hari ini teman-teman sedang ada di kota mana? Oke, silahkan ditulis di kolom komentar. Ada di kota mana nih? Dari mana saja yang hadir di forum kita pagi hari ini? Boleh dibantu untuk menuliskan di kolom komentar. Oke, Krian City, Wah, Sidoarjo, Sidoarjo. oke, Surabaya, Masya Allah. Ada lagi yang lain? Wah, Oh, ada yang dari Bekasi, Bekasi. ada dari Bekasi juga ya. Oke, Bekasi itu planet Wow, baru ya? ada Oh, bukan. yang di Tangerang nih. Sidoarjo, oke, baik, terima kasih. Oke, silakan tuliskan yang kedua kalinya di kolom komentar. Teman-teman yang hadir di forum pagi hari ini, sudah menikah atau belum? Dan bagi yang sudah menikah, anaknya ya usia berapa? Oke, boleh ya ditulis ya, nanti biar kita bisa lihat sebarannya. Oh, Mas Doni ternyata di Tangerang ya. Oke, sama Mbak Kuma. Boleh dituliskan di kolom komentar. Oke, sudah menikah atau belum? Sudah punya anak? Usia berapa? OTW nikah? Masya Allah, OTW. Ya, oke. Sudah menikah usia 30, sudah 4 anak. Wah, mantap nih Bunda Yanti nih ya. Yang lain, yang lain? Oke, kita tunggu satu lagi. Oke, belum. Ya, oke. Terima kasih OTW menikah ya. Mudah-mudahan yang belum menikah nanti akan dipertemukan dengan jodoh terbaiknya di saat yang terbaik juga ya. Oke. Oke, sudah menikah anak satu. Sudah menikah satu kali, dua anak usia 17 tahun. Oh, panjang sekali ya informasinya ya. Baik, terima kasih Ayah dan Bunda semuanya. Satu lagi pertanyaan terakhir. Ayah dan Bunda, teman-teman semuanya, kalau disuruh mengukur ya, disuruh mengukur skala bahagia. Kan kita ngomongnya tentang happy parents, happy family. Skala bahagia teman-teman hari ini dari 0 sampai 10, skala bahagianya ada di angka berapa? Yuk, silahkan dituliskan. Skalanya ada di angka berapa? 0 sampai 10. Ada yang 9, 8, 9. 7. Oke, baik, terima kasih. 7,5. Iya ya, nggak ada yang nulis ya 7,356 gitu ya. 9,9 Mas Doni. Oke, luar biasa. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke ya, kita masuk ya karena waktunya terbatas nih ya. Hanya waktu 1 jam untuk sharing diskusi tentang happy parents, happy family. Mudah-mudahan nanti meskipun waktunya nggak banyak tapi ada insight yang bisa kita bawa pulang, ada hikmah yang bisa kita aplikasikan untuk membawa kebaikan dan keberkahan keluarga kita lagi dan lagi. Oke, teman-teman semuanya.
Saya pengen ngasih satu tebakan ya. Kira-kira kalau judul materi hari ini tentang happy parents, happy family. Silahkan dituliskan, menurut teman-teman semua, apa sih yang bikin seseorang itu menjadi orang tua yang bahagia? Oke, kan fungsinya ke orang tuanya dulu nih, bahagia dulu nih. Apa yang menyebabkan kebahagiaan seorang manusia, seorang orang tua gitu ya? Oke, nggak tahu. Naoki ini ya. Oke, yang lain. Kira-kira apa sih kunci bahagia menurut teman-teman dalam, posisi kita sebagai ayah dan bunda ya, karena kita forumnya adalah forum parenting kan? Ya, oke. Nurutnya sang buah hati, oke. Dari Mbak Imro'atus Sholihah. Yang lain, apa yang membuat seseorang itu bisa meningkatkan kadar bahagianya? Punya anak yang solih dan berbakti kepada orang tua. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi, kita lihat ya, ada pendapat yang lain nggak? Kalau anaknya taat sama Allah, nggak hanya nurut, aktif, sehat. Oke, terima kasih Bunda Maya. Nah, teman-teman semuanya sebenarnya banyak ya, banyak hal yang bisa membuat kadar bahagia kita bisa meningkat. Khususnya bagi seorang ayah sekaligus seorang bunda. Hari ini saya ingin mengangkat satu hal yang seringkali ini masih menjadi PR bagi sebagian besar orang tua di Indonesia. Kenapa saya ini menjadi PR? Karena setiap kali saya diminta ngisi sharing, baik online maupun offline, baik di Surabaya sampai ke Medan, Makassar, ketika saya datang, ternyata ini PR banyak dikeluhkan oleh sebagian besar orang tua di Indonesia. Dan ketika kita lagi, ternyata poin ini sebenarnya yang membuat kewarasan seorang ibu itu beda level. Ya kan? Ada tuh ibu-ibu yang ketika datang parenting itu membawa segudang beban, segudang permasalahan. Kenapa? Bu, Bu, bisa nggak sih Bu, kita itu top up sabar di Shopee, Bu. Top up sabar di Shopee. Aduh, ini aku gampang marah, mudah tantrum. Anak nasi tumpah bisa jadi drama Korea 10 episode gitu kan. Ini luar biasa dan ketika kita ketika kita telusuri poin. Yang poin ini mudah-mudahan bisa kita ikhtiarkan bersama-sama ya. Saya izin share screen dari device saya yang satunya, jadi saya pakai 2 device ya. Oke, sudah muncul insya Allah. Nah, ini ya ayah dan bunda semuanya. Ternyata yang membuat salah satu seorang ibu, ayah, orang tua, parents itu bahagia ketika mereka berdua berhasil mewujudkan sinergi dalam pengasuhan. Ini kunci banget nih. Kenapa nih Bun kok kunci banget? Iya, kenapa? Karena ketika seorang ayah dan ibu itu sudah sama-sama punya job desk, sudah sama-sama paham, sadar, dan mampu berkolaborasi dalam pengasuhan, maka keduanya itu akan lebih rileks, akan lebih mudah, meskipun pastinya nggak mudah jadi orang tua, tapi bebannya itu bisa ditanggung bareng-bareng. Ibarat kalau perjalanan jauh itu nggak terasa melelahkan. Ibarat kalau tantangannya besar, karena dipikul bersama-sama, dipikul berdua, maka dia akan lebih ringan. Ini pentingnya sinergi ayah dan bunda dalam pengasuhan. Karena apa? Banyak banget tuh. Pernah dengar nggak Indonesia tuh dikatakan fatherless country? Pernah dengar ya? Fatherless country itu apa sih? Indonesia adalah salah satu negara, kata Bu Eli Risman, yang udah kehilangan sosok ayah, yang udah kehilangan sosok papa, abi, bapak. Kenapa? Meskipun mereka masih hidup, meskipun mereka masih ada, tapi perannya dalam pengasuhan, dalam pendidikan anak mulai hilang, nggak kerasa lagi gitu. Fatherless country. Bahkan ada yang mengatakan, wah Indonesia itu kebanyakan anak-anaknya yatim sebelum waktunya. Yatim itu apa? Nggak punya ayah, padahal ayahnya masih hidup. Ini ada hasil penelitiannya seperti itu. Dan ini yang kadangkala membuat kenapa para ibu, kenapa para bunda merasa kewalahan mendidik anak-anaknya. Nggak ada sinerginya nih. Padahal happy family gitu ya berawal dari happy parents. Parents itu berarti dua, bapak sama ibunya. Maka yang paling penting diikhtiarkan adalah yuk kita bersinergi, ayo kita berkolaborasi. Nah, hari ini saya pengen ngangkat
tema satu ini aja. Sinergi ayah bunda dalam pengasuhan. Kayak gimana tuh sinergi ayah bunda dalam pengasuhan? Nah, hari ini kita akan bahas, mudah-mudahan kalau nutut kita bahas 3 ya. Nanti kalau nggak nutut, ya nanti kita bahas bagian aja. Ada 3 hal ayah bunda dan teman-teman semuanya, karena ada yang belum menikah ya, ini calon ayah dan bunda. Ada 3 hal yang menurut saya, menurut suami saya, menurut kami berdua itu penting. Bahkan ketika saya mengisi kelas-kelas pranikah, jadi kelas-kelas untuk mereka yang akan memasuki gerbang pernikahan, materi ini biasanya saya masukin. Kenapa? Agar ketika mereka masuk ke gerbang pernikahan tuh udah tahu mesti apa, udah harus punya bayangan akan mengikhtiarkan apa begitu. Jadi nggak kosongan, nggak asal mendung gitu ya kalau orang Jawa bilang. Ada 3 hal. Yang pertama adalah memiliki peta keluarga. Ya ampun Bunda, ngapain ngomongin peta keluarga? Iya. Ayah dan Bunda semuanya, hari ini kita pertama akan ngomongin tentang peta keluarga. Apa yang teman-teman, ayah, bunda, dan semuanya pikirkan ketika melihat gambar yang ada di layar? Boleh dituliskan di kolom komentar. Nah, apa yang teman-teman pikirkan, yang teman-teman bayangkan, ini kira-kira gambar apa? Yo, silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke, yuk dituliskan di kolom komentar. Ada? Kita lihat. Ya, sebentar. Saya munculkan komentarnya dulu di sini. Oh, map. Oke, peta lokasi. Betul. Ada lagi Google Map. Ya, benar ya. Ini kan Google Map. Misalnya nih ya, misalnya kita itu lagi dari mana ya? Surabaya aja deh. Surabaya, kita mau nyekat. Nyekat itu apa? Manggil ya, manggil, tapi taksinya bukan taksi online, taksinya taksi konvensional seperti zaman dulu. Kita panggil, ada taksi, kemudian kita naik tuh, ya. Begitu kemudian kita naik, drivernya pasti nanya apa? Ayo, tulis di kolom komentar. Drivernya pasti tanya apa? Kalau kita naik, yang ditanyakan oleh drivernya apa? Kalau ini taksi konvensional, mau kemana? Betul? Begitu dia jawab, mau kemana gitu kan, tanya mau kemana, lalu kita jawabnya adalah, kemana aja deh, terserah Bapak kemana mau bawa saya. Cie, terserah aja Bapak mau bawa kemana saya gitu kan. Kira-kira Bapaknya bingung nggak sih drivernya nih? Bingung ya, ini orang sehat apa enggak sih gitu. Ditanya mau kemana kok terserah gitu kan. Terserah mau kemana gitu. Nggak tahu saya mau kemana. Kesasar dong nantinya. Akhirnya begitu, udah kan si driver ini akhirnya ya udahlah karena terserah aku gitu kan. Akhirnya dia jalankan kendaraannya, argonya juga berjalan, kemudian dia berhenti. Berhenti di mana? Di salah satu mall terbesar di Surabaya. Sebut saja namanya Mall Tunjungan Plaza ya, paling lama, paling paling tua gitu kan. Kita sebut aja ke Tunjungan Plaza. Begitu sudah berhenti di Tunjungan Plaza, si driver bilang sama kita, "Bu, ini nih Tunjungan Plaza. Ibu kalau mau cari apa-apa bisa di sini. Sampingnya ada WTC kalau mau cari handphone terbaru, handphone bekas, handphone jadul, tempatnya di sini. Silakan kalau mau berhenti di sini." "Enggak deh, Pak. Nggak mau berhenti di sini." Lah, terus ibu mau kemana? Terserah, nggak tahu kemana, pokoknya jalan aja. Kira-kira supirnya gimana? Pusing, bingung gitu kan. Akhirnya dia jalan lagi, menyusuri jalan-jalan di kota Surabaya, sampai akhirnya berhenti di stasiun Gubeng. Bu, ini stasiun Gubeng. Siapa tahu ibu mau pergi kan, mau pergi kemana, ke kota mana, ibu bisa beli tiket keretanya di sini, bisa langsung berangkat dari sini. Enggak Pak, aku nggak mau berhenti di sini. Loh terus ibu mau kemana? Terserah. Akhirnya dia pergi lagi, jalan lagi, akhirnya berhenti di rumah sakit. Bu, ibu kalau periksa kesehatan mungkin di sini. Silakan kalau ibu mau turun. Gak mau juga. Kemana dong? Terserah. Kira-kira kalau kita jadi drivernya, apa yang kita pikirkan ketika ketemu sama penumpang model kayak begini? Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo. Kalau kita drivernya, terus ketemu penumpang model kayak gini, kira-kira apa yang kita pikirkan sebagai seorang driver? Ayo, apa nih? Rugi apa dia penumpangnya? Oh, ya kan? Akan kita bawa ke semua tempat, turunin aja. Iya, kan nggak jelas banget gitu kan? Iya kan teman-teman, ayah bunda semuanya nggak jelas gitu.
bikin bingung kan? Satu sisi dia bikin bingung, yang kedua ngabisin waktu, bener nggak? Yang ketiga ngabisin duit. Ya kalau nggak ada argonya kan, iya kalau dia nggak bayar kan, tapi yang ternyata kan dia ngabisin waktu, yang kedua dia juga harus bayar, ngabisin duit gitu kan. Bunda kudos ini jauh gemes gitu kan. Iya gitu kan. Pasti sesuatu banget tuh kalau model-modelnya kayak gini gitu kan. Itu bayangan keluarga kita. Bayangan, gambaran, miniatur keluarga kita kalau ditanya keluargamu mau dibawa kemana? Mungkin jawaban kita nggak tahu. Udah jalan aja, asal ngalir kayak air. Gelondong biarin aja gitu. Itu gambaran seperti penumpang yang ketika dia naik kendaraan ditanya mau kemana dia jalan, dia jawab nggak tahu, terserah, jalan aja kayak gitu. Maka itulah pentingnya kenapa kita punya map. Pentingnya kita punya peta keluarga agar tahu tuh kita tuh mau kemana sih gitu. Kita itu mau mengarah kemana sih gitu ya. Nah ini ya ada kursornya, kursor di layarnya teman-teman. Eh, kita di mana sih? Ini misalnya kita di merah nih ya. Merah itu yang mana sih? Merah itu titik sampai atau titik berangkat? Yang biasa pakai map, merah itu titik sampai atau titik berangkat? Anggap aja titik sampainya hijau ya, yang sebelah sini nih ya. Oh, titik sampai itu merah, betul ya. Nah, sekarang di titik hijau ya. Kita sekarang di titik hijau. Titik hijau itu kapan? Sekarang nih, gitu. Tahun ini, detik ini, gitu. Anak kita nih, misalnya masih umur pernikahan kita di sini nih, masih di warna hijau nih. Lalu titik merah itu adalah kemana kita bawa, kemana kita akan melangkah, kemana kita akan menuju. Itu titik merah. Kalau seandainya kita tidak menentukan kemana keluarga kita akan dibawa, kita bakal seperti penumpang dalam taksi yang tidak ngerti tujuannya kemana. Gitu. Jadi ini kenapa kok kita penting untuk bikin peta keluarga. Nah, peta keluarga itu gimana? Nah, hijau ini sekarang nih ya, kalau di rumah kami, di tempat saya dan suami, kita pakai seperti ini. Nah, ini kita bikin peta keluarga nih. Ini berapa tahun yang lalu kami bikin kayak gini ya, sekitar 7 tahun yang lalu nih, masih relevan sampai detik ini. Kalau yang di hijau itu yang sekarang. Yang merah itu kami pakai kaidah akil balik. Jadi anak-anak kalau nanti udah akil balik, maka posisinya di titik yang pin merah ini. Di titik pin yang merah. Usia berapa tuh akil balik? Nah, ada yang tahu nggak akil balik itu tandanya apa? Boleh ditulis di kolom komentar. Akil balik tandanya apa, teman-teman? Ayo, akil balik tandanya apa? Akil balik. Oke, akil balik tandanya apa? Ada yang tahu? Oke, ada akil, ada balik. Ya nggak sih? Ada akil, ada balik. Kalau balik itu dewasa secara ini ya, balik itu biologis. Maka kalau perempuan tandanya dia haid, kalau laki-laki tandanya dia mimpi basah. Nah, itu balik gitu, dewasa secara biologis. Tapi jangan lupa ada yang namanya akil, dewasa secara akal gitu kan. Berarti dia udah ngebedain mana yang baik, mana yang buruk. Dia sudah apa namanya udah seperti orang dewasa gitu kan, cara berpikirnya, cara bersikap dan bertindaknya gitu. Kalau tahun-tahun ini, belakangan-belakangan ini, anak-anak mulai balik itu kan usianya udah cepet banget ya. Kalau di Surabaya tuh rata-rata anak umur 9 tahun, 10 tahun tuh sudah pada balik tuh, anak-anak perempuan. Jadi SD kelas berapa itu anak umur 9 tahun. Saya tuh pernah waktu ngisi di Sidoarjo di salah satu bus itu, saya diundang ke ini acara sekolah parenting. Waktu itu membahas tentang pendidikan seksualitas. Sebelum ngisi, saya ngobrol sama kepala sekolahnya. Saya tanya, Ustazah di sini berapa usia paling cepat anak-anak haid? Ternyata ada itu yang belum 8 tahun dia sudah haid. Nah, waktu itu saya mikir, kenapa ya anak-anak sekarang tuh kok haidnya lebih cepat ya? Apakah berarti dia sudah akil balik ya? Apakah berarti dia sudah mukalaf ya? Akhirnya saya nanya, saya japri sama almarhum Ustadz Haris Santosa, kemudian saya bertanya, Ustadz, ini gimana ya kalau anak-anak itu udah balik, padahal mereka masih unyu-unyu, suaranya masih lucu, masih suka main bola, suka nonton film kartun gitu kan? Nanti kalau mereka balik, berarti mereka udah harus menanggung beban syariat dong.
Itu kami diluruskan, saya dan suami diluruskan yang namanya akil balik itu jumhur ulama mengatakan selambat-lambatnya di usia 15 tahun. Dan saat anak-anak itu akil balik ya bukan cuma baliknya aja tapi akil balik selambat-lambatnya usia 15 tahun, maka ketika di usia 15 tahun itu anak-anak itu sudah menjadi pribadi yang mukalaf. Jadi sosok mukalaf yang taklif menanggung beban syariat. Dan di usia 15 tahun itu maka bagi anak-anak yang sudah 15 tahun ya udah berarti dia sudah menanggung beban syariat. Posisinya itu sama seperti kita orang dewasa dalam syariat. Posisinya sama seperti kita orang dewasa dalam syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anaknya laki-laki ya, ini kalau kita punya anak laki-laki atau suatu hari nanti punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki, ketika dia sudah taklif, sudah jadi pribadi yang mukalaf, maka orang tuanya sudah tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah. Tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah. Kalau sebelum dia taklif, orang tuanya wajib. Kalau orang tuanya nggak memberikan penghidupan, memberikan makan, pendidikan dan sebagainya, maka orang tuanya yang salah nih, yang berdosa. Tapi ketika 15 tahun itu karena dia udah setara sebagai seorang dewasa gitu, maka orang tuanya tidak lagi wajib. Kalau seandainya ada pemberian, ada harta, ada biaya gitu ya yang dipakai gitu yang diberikan untuk anak kita gitu, maka dia sifatnya bukan nafkah yang hukumnya wajib, melainkan menjadi sedekah. Sedekah layaknya seperti kepada kaum fakir, miskin dan duafa. Jadi ini poin, dan ini bisa kita jadikan sebagai apa? Sebagai titik merah ini tadi. Ya, oke. Berarti saya sekarang di sini nih. Nanti waktu anak-anak usia 15 tahun, mereka harus bisa apa. Itu yang analoginya seperti kita mau pergi kemana waktu naik taksi tadi. Kebayang teman-teman ayah dan bunda? Jadi biar kita tahu kita mau kemana sih gitu. Kita mau lewat mana sih gitu kan. Misalnya, oke, kita mau pergi ke Malang. Kapan mau sampai ke Malang? Tanggal 20 Januari misalnya. Jam berapa kita harus sampai Malang? Oh, jam 12.00 itu kita harus sudah sampai di Malang, di Hotel Res UMM misalnya. Maka kita kan bisa menghitung kan, oke kita harus berangkat sejak kapan, jam berapa, kita lewat jalur mana, begitu ya. Kalau mau berhenti di rest area yang mana, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini yang kemudian pentingnya kita membuat map. Agar apa? Agar bapak ibunya nggak baper, agar bapak ibunya nggak jiper, agar ayah bundanya nggak terintimidasi oleh capaian anak orang lain. Kok bisa gitu? Oke, ini kita latihan ya. Silahkan ayah dan bunda tuliskan di kolom komentar. Kira-kira umur 15 tahun nanti, ya, ini contoh aja ya, ayah bunda boleh pakai istilah 15 tahun, boleh pakai usia 17 tahun, boleh pakai 20 tahun, terserah ya. Kalau di keluarga kami 15 tahun. Ya, misalnya nih kita pakai contoh 15 tahun dulu ya. 15 tahun karena jumhur ulama sepakat selambatnya di usia 15 tahun. Silahkan tulis di kolom komentar. Kira-kira nanti waktu anak kita umur 15 tahun, hal apa yang pengen kita harapkan ada dalam dirinya? Yo, silahkan tulis di kolom komentar. Ini kita sambil latihan ya. Nanti malam gitu ya, sore sama suami bisa ngobrol lalu dicoba untuk membuat. Karena ini yang bikin happy parents. Oke, Bunda Martika Andini punya tujuan hidup. Ada mandiri, harus sudah paham hukum-hukum agama. Oke, yang lain? Oke, umur 15 tahun, kira-kira anak kita harus jadi pribadi yang kayak gimana tuh? Ya, nah nanti silakan ditulis. Silakan ambil kertas, kemudian ditulis satu persatu, dibayangkan kira-kira nanti kalau 15 tahun tuh anak-anakku tuh kudu kayak gimana ya gitu. Nah, kami pernah melakukan, saya dan suami pernah melakukan, kemudian kami menghasilkan yang seperti ini. Ini contoh aja ya. Boleh boleh ditiru, boleh banget enggak ya. Boleh ditiru, boleh banget enggak. Di usia 15 tahun ini yang kami pengen ikhtiarkan. Jadi sejak mereka masih usia 6 tahun ini udah jadi patokan buat kami nih. Oh, sekarang usianya 6 tahun nih.
Kalau mau menuju ke sana berarti apa aja, umur berapa diajarin, itu kelihatan banget dari sini. Waktu usia 15 tahun, yang kami tuliskan, yang kami coba ikhtiarkan adalah anak-anak yang pertama, ini, gimana caranya bisa bikin Allah itu bangga. Bukan cuman sayang, bukan cuman suka. Beda kan? Ya aku tuh suka loh pakai baju ini. Bajunya siapa? Kumiko Syar'i misalnya. Aku suka pakai baju Kumiko Syar'i. Suka aja, tapi beda banget sama aku tuh bangga banget loh pakai bajunya Kumiko Syar'i. Beda nggak? Beda. Suka sama bangga itu beda level gitu. Maka yang kami coba ikhtiarkan dalam mimpi itu adalah gimana caranya nanti usia 15 tahun anak-anak itu bisa bikin Allah bangga. Apa indikatornya? Apa tandanya? Gitu kan Allah bangga. Ada 3 tuh. Akidahnya lurus, akhlaknya kokoh, yang ketiga adalah ibadahnya benar. Umur berapa tuh? Umur 15 tahun. Makanya nanti kelihatan, oh oke, misalnya ibadah benar. Oh ibadah benar, berarti aku ngajarin sholat umur berapa ya? Aku ngajarin wudhu umur berapa ya? Aku ngajarin baca Al-Quran umur berapa ya? Aku ngajarin mereka tahsin, tahfiz umur berapa ya? Ini akan apa namanya akan terlihat begitu. Dan nggak akan ngebandingin, iya anak dia kenapa ya? Dia udah sampai juz 27, aku juz 29 aja nggak nanjak-nanjak, nggak naik-naik. Ini anakku kenapa ya juz 30? Muter aja di situ, anaknya tetangga kita udah juz 29. Nggak bakal ngebanding-bandingkan juga gitu. Kenapa? Karena kita sudah punya track. Karena kita sudah punya map. Ini yang bikin kita happy, relax. Sudah punya jalur sendiri. Ya biar kan emang dia mau berangkat duluan. Nyampainya nggak sama dengan kita. Kayak gitu. Jadi yang pertama itu Allah bangga. Ini kalau versi keluarga kami ya. Ini penting banget. Yang kedua adalah berkembang potensinya. Berkembang potensi itu apa? Tahu bakatnya apa, titik minatnya apa. Kenapa? Ada penelitian loh. Jadi ada 2017 Indonesian Career Center itu pernah buat sebuah penelitian dan ternyata hasilnya 71,7%. 87%. Hasilnya 87% mahasiswa di Indonesia mengaku salah jurusan. 87% mahasiswa di Indonesia mengaku salah jurusan. Itu gede atau gede banget itu? Kalau bingung kita bilangnya itu gede atau gede banget, anggap aja teman-teman ayah bunda di sini punya duit 100 juta, dapat door prize dari kreasi presentasi 100 juta gitu ya. 100 juta ternyata yang ada di rekening itu cuma 13 juta. 87 jutanya nggak tahu hilang kemana. Dikit atau banyak tuh 87 juta? Baik kan? 87% mengaku mahasiswa di Indonesia jurusan. Kenapa? Ya banyak sebab. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Jadi gimana caranya mereka ketika usia 15 tahun mereka berkembang potensinya. Tahu bakatnya, tahu minatnya di mana. Karena Allah nggak mungkin kasih bakat kecuali Allah punya maksud di sana. Masing-masing kita tuh punya bakat yang spesifik. Masing-masing kita tuh punya bakat yang unik, yang itu tuh gifted. Gifted itu dikasih sama Allah. Dan nggak mungkin dong Allah ngasih sesuatu yang unik itu kalau tanpa maksud. Kan pasti ada tujuan, benar nggak? Oh, tujuannya jadi apa nih? Oh, biar dia jadi seorang kreator. Oh, biar dia itu menjadi seorang social worker. Oh, biar dia seorang menjadi quality control dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu bisa dipelajari, bisa dikenali, bisa diketahui. Maka ini yang kami jadikan patokan gimana caranya umur 15 tahun anak itu bisa tahu bakatnya apa, minatnya di mana sehingga nggak salah jurusan. Oke, itu yang poin kedua. Yang poin ketiga yang kami jadikan target ikhtiar, yang coba kami ikhtiarkan sampai usia 15 tahun, gimana caranya anak-anak itu bisa unggul. Unggul itu apa? Unggul itu pakai dua ya. Unggul itu dua indikator kalau versi keluarga kami. Unggul yang pertama itu adalah dia bisa memberikan kebermanfaatan. Dia bisa memberikan impact. Jadi misalnya dia ternyata suka sama kreasi nih, bikin-bikinan craft gitu. Gimana craft yang dia suka itu ternyata bukan hanya membuat dia bahagia, tapi juga membuat orang lain itu terbantu dengan craft tadi. Misalnya, wah ini lagi ada acara nih. Acara apa? Acara Muharram di masjid.
Oh, ayo bikin craft yuk, bikin hiasan biar masjidnya meriah, suasananya semarak, pakai craft-craft tadi gitu. Itu bisa bisa banget gitu. Wah, ini saya bisa bikin slide nih gitu kan. Saya senang bikin slide. Oke, gimana caranya slide itu bisa membawa kebermanfaatan? Ada webinar, udah dari aku aja flyernya gitu kan. Ada challenge, udah aku bikinin aja woro-woronya, desain grafisnya dan sebagainya dan sebagainya. Ini unggul. Dia bisa memberikan kebermanfaatan. Dan unggul yang kedua, manakala dia bisa memberikan impact secara finansial. Jadi seperti itu. Nah, ini diikhtiarkan di usia 15 tahun. Gitu. Dan yang terakhir adalah survive. Kalau di keluarga kami mengikhtiarkan poin ini. Gimana caranya nanti ketika anak-anak akil balik, tadi kata jumhur ulama, sebagian atau mayoritas ulama mengatakan selambat-lambatnya usia 15 tahun, mereka ini udah survive. Survive itu indikatornya apa? Satu, mandiri. Mandiri itu besar ya. Mandiri itu beragam. Ada mandiri mengurus perut. Jadi mandiri mengurus perut misalnya. Maka kalau di keluarga kami, mandiri itu bukan sekedar gimana caranya anak bisa makan sendiri, tapi gimana caranya anak-anak itu bisa menyiapkan makanan sendiri. Menyiapkan itu berarti masak, mulai dari bahan mentah. Nah, sekarang saya pengen cek ya. Silakan tuliskan di kolom komentar. Silakan tulis di kolom komentar. Kira-kira anak-anak diajari untuk masak sendiri usia berapa? Yo, tulis di kolom komentar. Menurut teman-teman semuanya, anak-anak diajarin masak usia berapa? 9 tahun. Oke. Yang lain, usia berapa nih anak-anak belajar masak? Boleh 9 tahun? Boleh. Boleh 8 tahun? Boleh. Pokoknya kita yang bikin target ya. Maksudnya kita yang bikin planning gitu. Kalau di rumah kami, planningnya anak-anak belajar sendiri itu usia 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun itu mereka harus sudah bisa mengurus perutnya sendiri. Mengurus perut itu berarti apa? Ya dari mentah. Dari mentah ya, dari mentah sampai kemudian siap terhidang dan bisa dimasukkan ke dalam mulutnya sendiri. Kalau di rumah kami itu usia 7 tahun. 7 tahun apa? Satu, yang paling sederhana aja, masak nasi. Yang kedua, masak telur. Udah, kalau ada nasi, ada telur, udah kan cukup gitu. Untuk bertahan hidup. Karena kuncinya kan survive ya. Poinnya adalah survive. Nah, ini teman-teman yang kemudian kita lakukan di rumah kami. Oh, oke, mandiri. Usia berapa? 7 tahun. Sama juga tuh. Nanti ketika usia berapa anak-anak harus menjemur pakaian sendiri. Wah, kalau di rumah kami menjemur pakaian sendiri itu 5 bulan, 5 bulan, 5 tahun. Wah, ajaib ya, 5 bulan bisa jemur baju. 5 tahun gitu. Jadi meskipun udah 5 tahun, ya udah kalau nggak jemur baju ya udah nggak dijemurin gitu. Kalau jatuh bisa segera move on, bisa segera bangkit. Gagal dia nggak down, tapi dia segera berusaha kembali. Nah kayak gitu ya. Dan yang terakhir adalah berani mengambil keputusan. Nah, ini contoh. Yang kemudian perlu kita ini ya, perlu kita latihkan. Gitu. Nanti bertahap. Kalau anak-anak kami 7 tahun, oke dia masak nasi ya, masak nasi sama olahan telur. Wah, nanti setelah dari 7 tahun berkembang tuh nasinya bukan nasi putih, nasinya nasi goreng bisa jadi kan, nasinya olahan-olahan nasi yang lain. Saya juga sudah saya sama suami tuh nggak punya asisten rumah tangga dan sudah lama sekali kami tuh nggak masak nasi. Kenapa? Ya masak nasi sudah anak-anak. Kadang pagi gitu kami masih belum ke dapur, tiba-tiba aja udah ada nasi goreng dengan lauknya di uh, untuk kami sarapan gitu. Siapa yang masak? Ya anak-anak kayak gitu. Nah, ini perlu dilatihkan, ini perlu skill gitu ya. Maka penting untuk kita bikin map.
penting untuk kita bikin tujuan. Usia berapa anak-anak ini? Oh, misalnya nih 15 tahun mereka harus mandiri finansial. Mandiri finansial tuh berarti udah nggak ngarepin uang saku dari orang tua gitu kan. Oh, 15 tahun harus mandiri finansial ya. Misalnya ya, uang sakunya nggak dikasih sama orang tua. Kan latihannya dari sekarang kan. Latihan apa? Oh, latihan paham bahwa uang itu adalah rezeki. Oh, paham bahwa ini kebutuhan bukan keinginan. Oh, paham bahwa ternyata untuk mendapatkan uang itu harus ada ikhtiar. Ini ada prosesnya. Ya, ada tahapannya. Ini poinnya. Yang pertama ya. Oke, yang pertama adalah membuat peta keluarga. Nah, ini yang ayah bunda bisa kita ikhtiarkan. Poin yang kedua, ya saya agak cepat nih waktunya terbatas. Poin yang kedua apa? Poin yang kedua agar happy parents, happy family itu bisa diwujudkan, sinergi ayah bunda itu bisa diikhtiarkan, maka poin yang kedua adalah bagaimana caranya membuat sinergi anggota keluarga itu juga bisa berjalan. Sinergi anggota keluarga, terutama siapa? Bapak sama ibunya, suami sama istrinya. Oke? Kenapa? Ya, karena orang tua itu penanggung jawab pertama dan utama. Orang tua itu penanggung jawab pertama dan utama. Boleh dituliskan di kolom komentar lagi ya. Kira-kira yang paling bertanggung jawab, yang paling besar beban tanggung jawabnya dalam mendidik anak, kira ibunya atau bapak? Ya, silakan tulis di kolom komentar. Kira-kira yang paling banyak beban tanggung jawabnya itu ibunya atau bapaknya? Ibunya, bapaknya, anaknya. Paling besar tuh berarti ada pembanding ya. Kalau siapa yang bertanggung jawab? Ibu bapaknya. Tapi kalau pertanyaannya siapa yang paling besar tanggung jawabnya? Ibunya atau bapaknya? Jawabannya apa dong? Siapa yang paling besar tanggung jawab? Ibunya atau bapaknya? Ibu, harusnya bapak. Jadi yang pas yang mana dong? Iya, ya karena kita muslim ya, karena kita muslim maka patokan kita ya kepada Al-Quran dan Sunnah kan. Dan ternyata di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat parenting, ada ayat-ayat pengasuhan, ada 17 ayat pengasuhan dalam Al-Quran. Ada berapa? 17. Ada 17 ayat pengasuhan dalam Al-Quran. Nah, yang menarik adalah dari 17 ayat pengasuhan itu, 14-nya 14-nya itu adalah dialog bapak dan anak. 14-nya itu dialog bapak dan anak. Bayangkan dari 17. Kemudian 2 ayatnya itu dialog ibu dan anak. Sisa satu kan? Satunya siapa? Ternyata satu ayat sisa ini adalah dialog bapak, ibu, dan anak. Ini kan kayak semacam kode keras. Ceto welo-welo gitu kan. Kalau kata orang Jawa itu jelas sejelas-jelasnya gitu kan, nyata senyata-nyatanya gitu. Bahwa ternyata tanggung jawab pengasuhan, beban terbesar tanggung jawabnya ada di pundak para ayah. 14 ayat tuh, dibandingkan 2 ayat. Ada di pundak para ayah. Kok bisa gitu, Bun? Iya, gimana dong? Emang ketentuannya kayak gitu gitu. 14 ayatnya adalah dialog ayah dan anak. Gitu. Makanya ada istilah kayak gini kan, ayah itu kepala sekolah, ibu itu madrasahnya. Karena namanya, loh bun, al-um madrasatul ula. Ibu itu adalah guru pertama dan utama di rumah. Ya guru, bener, ibu itu madrasah. Ibu tuh guru, tapi bapaknya kepala sekolahnya. Apa jadinya ada guru tapi nggak ada kepala sekolahnya kan? Saya ada sebuah sekolah, terus ternyata gurunya ada, tapi kepala sekolahnya nggak pernah masuk. Apa yang terjadi? Ya kacau kan? Nggak berjalan maksimal, nggak berjalan efektif, nggak berjalan sesuai track gitu. Makanya pas seperti itu. Iya benar ibu itu madrasah, tapi ayah adalah kepala sekolah. Saya di Surabaya tuh punya sekolah, punya wadah untuk anak-anak homeschooling. Kebetulan anak-anak kami homeschooling ya. Konsultan pendidikan kami itu seorang psikolog, Ustadz juga. Nah, waktu beliau ke Surabaya, dalam perjalanan di mobil habis jemput beliau dari bandara itu suami saya itu nanya, penasaran gitu kan, sebagai laki-laki, sebagai perwakilan para ayah gitu, nanya gini, Ustadz, kenapa sih kok beban tanggung jawabnya itu ada di pundak para ayah?
Apa hikmahnya? Padahal para ayah itu udah repot untuk cari maisha, bener nggak? Para ayah itu udah mencari rizki gitu kan, mencari untuk menghidupi anak dan istri gitu. Kenapa masih para ayah yang harus diberi beban tanggung jawab terbesar dalam Al-Quran untuk pengasuhan anak-anak? Gitu. Waktu itu beliau menjawabnya dengan beberapa hal. Yang pertama, udah clear di Al-Quran 17. 14-nya ayah, 2-nya ibu, 1-nya ayah dan ibu. Gitu. Udah clear nih dalam Al-Quran. Kenapa sih kok bisa begitu? Nah ini. Beliau ngomong gini. Misalnya nih para ayah. Misalnya kita waktu Ramadan ya. Ramadan kan kita ada saum, ada puasa Ramadan. Boleh nggak kita puasa Ramadan yang wajib itu, tapi ketika kita puasa Ramadan kita tinggalkan sholatnya yang wajib. Boleh nggak? Nggak boleh kan? Jadi wajibnya puasa bukan menggugurkan wajibnya sholat 5 waktu. Catat ya, wajibnya puasa tidak menggugurkan wajibnya sholat 5 waktu. Sama dengan para ayah. Wajibnya mencari nafkah, wajibnya mencari maisha, tidak membuat gugurnya kewajiban mengasuh anak, mendidik putra-putri. Itu clear banget. Jadi nggak ada kewajiban satu menggugurkan kewajiban yang lain, nggak bisa gitu. Itu poin yang pertama. Maka ya sudah, kalau memang kita sudah wajib mencari nafkah, oke, mencari nafkah. Tapi ada kewajiban lain dalam syariat agama kita. Apa? Kewajiban mendidik anak yang notabene bebannya lebih besar daripada beban para ibu. Tanggung jawabnya lebih berat daripada tanggung jawab para istri. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua kata Ustadz. Ayah bunda semua di sini tahu doa untuk orang tua? Tahu ya? Yuk kita nyalakan mikrofonnya yuk. Kita nyalain sama-sama mikrofonnya, terus kita doa untuk orang tua bareng-bareng. Siap? 1, 2, 3. Mana suaranya? Masih ingat doa untuk orang tua? Masih. Yuk kita doa untuk orang tua sama-sama. 1, 2, 3. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah aku, dan oke. sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Oke, sayangilah mereka Sebagaimana seperti mereka apa? menyayangiku di waktu kecil. Seperti mereka menyayangiku di waktu kecil gitu ya. Yeah. Oke, saya dulu doanya kayak gitu. Tapi ternyata itu salah loh. Okay. Loh, kok salah? Iya, saya dikoreksi sama Ustadz gitu. Kok salah Ustadz? Saya juga kaget kan itu udah bertahun-tahun saya baca doanya kayak gitu. Ternyata artinya kurang tepat. Warhamhuma, sayangilah mereka, itu benar. Kama, seperti, sebagaimana. Robbayani. Robbayani, tadi kan kita artikan mereka menyayangiku. Benar kan? Mereka menyayangiku. Sohiro itu di waktu kecil. Kama robbayani, seperti mereka menyayangiku. Padahal tadi kan warhamhuma, sayangilah. Robbayani, masa warhamhuma sama robbayani artinya sama-sama menyayangi? Sayang dari kata dasar sayang. Enggak kan? Karena dua kata ini cara ngomongnya aja beda. Dengernya aja juga nggak sama. Saya nanya, berarti apa dong artinya? Warhamhuma, sayangilah mereka. Kama, sebagaimana robbayani, mereka mendidik aku. Jadi bukan sebagaimana mereka menyayangi aku, tapi sebagaimana mereka mendidik aku. Robbayani, dari kata robbaya, mendidik aku. Soghiro, di waktu kecil. Maksudnya berarti gimana Ustadz? Kalau misalnya nanya kan, mendidik itu ketika ada proses langsung yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Misalnya ada anak makan pakai tangan kiri, terus dinasehatin sama ibunya, adik makanya pakai tangan kiri, makannya yang solih pakai tangan apa ya? Tangan kanan bu. Ninda, ini robayani, mendidik ini. Kenapa? Ada proses pembelajaran langsung dari ibu ke anaknya. Misalnya,
Anaknya lagi sedih, kelihatan murung, nangis, didatengin sama bapaknya. Kamu kenapa? Aku dibully, bla 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 bla, nangis. Terus dikuatkan hatinya, dibesarkan perasaannya, ditumbuhkan motivasinya sama siapa? Sama bapaknya. Ini Robayani. Kenapa? Karena ada proses. Karena ada proses. Proses apa? Proses langsung dari bapak ke ibunya. Ini namanya Robayani. Nggak boleh ada pihak ketiga. Tanpa ada pihak ketiga untuk Robayaninya ya, untuk Robayaninya. Maka ini yang penting buat kita, perlu kita note gitu ya. Oh oke, kalau misalnya bapaknya kerja terus-terusan sehingga proses pengasuhan anaknya itu tidak berjalan maksimal, nanti ketika anaknya berdoa, warhamhuma kama robbayani shaghira, bapaknya kecipratan enggak? Bisa jadi enggak kan? Gitu. Makanya kenapa kok pengasuhan itu tetap terbesar ada di pundak para ayah gitu ya. Dan ini pentingnya bersinergi. Pentingnya berkolaborasi antara ibu sama bapak, berkolaborasi antara suami dengan istri. Makanya dulu ketika saya zaman masih bujang, ketika saya masih belum menikah gitu kan, saya tuh sudah seneng parenting, sudah seneng kumpul-kumpul sama ibu-ibu yang punya anak gitu. Dan saya tuh terinspirasi dengan satu kisah dan ketika mendengar itu saya langsung berazam, saya bertekad nanti kalau aku udah nikah dan punya anak, sebisa mungkin mereka bisa baca pertama kali itu dari aku. Aku tuh maksudnya saya dan suami. Sebisa mungkin mereka bisa Al-Fatihah, mereka bisa ngaji, itu dari orang tuanya, bukan dari orang yang lain. Kenapa? Karena jariahnya panjang. Karena pahalanya berkelanjutan gitu. Ketika seseorang itu bisa Al-Fatihah, bisa ngaji, bisa membaca dari orang tuanya. Nah, itu saya jadikan apa ya? Azam pribadi ya ketika saya masih bujang dulu dan alhamdulillah berhasil. Jadi anak-anak bisa Al-Fatihah, bisa ngaji, bisa baca itu dari tangan ayah dan bundanya. Kayak gitu. Dan ini warhamhuma kama robbayani shaghira gitu. Ya. Jadi dulu ketika saya masih belum paham, kadang mereka kalau anak-anak habis sholat terus berdoa itu saya kegeeran. Wah, Masya Allah nih didoain nama anak nih kan gitu ya. Tapi ketika sudah paham artinya, jadi mikir lagi kan, warhamhuma kama robbayani shaghira. Kan anak-anak itu rapotan ya kalau di sekolah. Orang tua itu sebenarnya juga lagi dirapotkan sama Allah. Nih, Ois nih rapotnya berapa nih jadi orang tua? Pengasuhannya kayak gitu, rapotnya kau kasih 5 aja lah. Kasih 5 misalnya nilainya 5. Maka ketika anak-anak saya berdoa, warhamhuma kama robbayani shaghira, sayangilah bundaku seperti bundaku mendidik aku di waktu kecil. Tadi berapa? 5. Maka mereka pada saat yang sama sedang memintakan rahmat level 5 kepada Allah untuk bundanya. Kebayang? Tapi kemudian ketika kita memperbaiki diri, memperbaiki pengasuhan gitu kan, memperbaiki kualitas sebagai orang tua, akhirnya wah nilainya naik nih. Nggak 5 lagi kata Allah, mungkin nilainya jadi 6 gitu. Warhamhuma kama rabbayani berdoa begitu, maka di saat yang sama mereka sedang memintakan kasih sayang Allah level 6 untuk bundanya. Kebayang? Dan bayangkan kalau seandainya para suami, ayahnya anak-anak tidak terlibat dalam pengasuhan. Sayang kan? Mereka udah kerja keras gitu. Kalau saya tuh jangan sampai ya suami saya yang berpeluh-peluh keringat cari maisha gitu kan, yang kadang pagi pulang malam bahkan berhari-hari di luar kota gitu untuk ngisi training dan sebagainya. Tapi ternyata beliau tidak mendapatkan doa dari anak-anaknya. Saya nggak tega banget gitu, nggak mau banget gitu. Saya cinta banget kan sama suami saya gitu. Saya sayang banget sama bapaknya anak-anak gitu. Masa iya dia yang sudah bekerja keras tapi ternyata dia tidak mendapatkan doa dari anak-anaknya. Maka itulah mengapa kadang gimana caranya itu tadi ya pengasuhan tetap ayah punya porsi besar dalam proses pengasuhan anak-anaknya. Meskipun sering luar kota, meskipun bapak ibunya LDR. Ya nggak sih? Nabi Ibrahim kan LDR tuh. Iya nggak? Tapi luar biasa tuh sampai diabadikan dalam Al-Quran. Meskipun Nabi Ibrahim itu long distance marriage sama Bunda Hajar, jauh dari Ismail, tapi Ismail jadi tuh. Kenapa? Nabi Ibrahim tuh udah ngasih blueprint anakku dididik seperti apa. Anakku ditempa menjadi anak yang bagaimana. Itu kualitas
tadi ya, kualitas seorang ayah ya. Kualitas seorang ayah yang bukan mungkin dia bukan guru, bukan madrasah, tapi dia kepala sekolah. Ya, sedahsyat itu. Oke, itu ya. Oke, poin yang pertama sudah. Poin yang ketiga, yang terakhir adalah ini tadi ya. Apa nih? Yang poin ketiga adalah meningkatkan bonding keluarga. Bonding itu apa sih? Daya ikat, keterikatan, ketersambungan gitu ya dengan keluarga. Kayak gimana tuh? Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Menghilangkan barier antar anggota keluarga. Jadi sering ketika saya bergerak di dunia parenting dapat japrian, dapat sharing dari orang tua yang kadang orang tuanya tuh diblok sama anaknya. WA-nya itu diblok, Instagram-nya diblok gitu ya. Itu pernah ada orang tua yang datang ke kita, anaknya udah kuliah, terus bapak ibunya malam-malam datang ke rumah kami bilang, ini gimana ya anak saya nih, saya lagi ada masalah sama anak saya, bla 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 bla, sampai semua sosial media itu diblok, bahkan WA-nya itu diblokir sama anaknya gitu. Nah, ini menghilangkan barier antar anggota keluarga. Kadangkala mereka ada, orang tuanya ada di samping, tapi merasa seperti tidak ada karena kesibukan mungkin pegang HP gitu ya, jualan online, bisa jadi kan kayak gitu ya. Sehingga barier antar keluarga jadi semakin besar gitu ya. Nah, berikutnya adalah quality time dan quantity time itu sama-sama pentingnya. Sama-sama pentingnya. Quality time sama pentingnya. Ada yang mengatakan, alah nggak penting quantity, yang penting kan quality. Ada yang mengatakan kayak gitu, boleh sih. Cuman kalau keluarga kami nggak sepakat. Kalau prinsip kami, quantity sama pentingnya. Quality penting, quantity juga penting. Dan dua-duanya wajib untuk diikhtiarkan. Ada yang pernah bertanya, Bunda, peserta saya waktu itu istrinya sama anaknya di Jakarta. Bapaknya di Eropa karena beliau kerja di salah satu kedutaan besar di sana. Beliau nanya itu waktu ikut parenting saya. Jadi gimana dong Bun kalau untuk saya yang tinggalnya jauh? Mending kalau jauh lintas kota masih bisa pulang negara, lintas benua gitu kan. Maka quality time bisa nggak diikhtiarkan? Bisa. Seperti apa misalnya? Dulu biasanya kalau para bapak misalnya ya, beliau juga ngomong kalau nelpon anaknya Skype gitu kan atau video call, itu biasanya cuma nanya standar gitu. Halo Kak, udah mandi belum? Lagi apa? Gimana pelajaran sekolahnya? Udah dikerjain PR-nya, standar banget kan? Ya, itu mah bukan bonding, itu kayak interogasi kan? Iya nggak sih? Ayah gimana dong? Coba dipikir, ada nggak bonding keluarga yang bisa dilakukan meskipun jaraknya berjauhan? Waktu itu akhirnya bapaknya WA saya tuh, saya punya ide Bu nih, gimana sudah saya eksekusi sama anak-anak, karena ada anak-anaknya masih kecil ya. Jadi pas lagi ini Skype bareng, lagi nge-video call bareng gitu, biasanya kan cuma standar nanya kabar gitu kan. Hari itu bapaknya bercerita dari benua Eropa. Anaknya di Jakarta sama ibunya. Yuk ya, siap ya, kita matikan lampunya, papa mau cerita dari sini. Suatu hari ada suara, tahu nggak itu suara apa? Anaknya, ayam pak, ayam, bukan anjing pak, anjing. Bisa nggak bonding? Bisa banget, bisa gitu kan. Nah ini contohnya, akhirnya, oh iya bunda ini berhasil. Meskipun saya di Eropa, anak saya di Jakarta, tapi bisa, anak saya bisa tertawa lepas, bahkan ketika dari hal yang sangat sederhana itu akhirnya anaknya lebih terbuka sama bapaknya gitu kan. Ini pernah satu kali. Yang kedua kali itu pernah ada yang oke nih main game online yang bisa dimainkan bareng-bareng bersama keluarga. Anak saya langsung Roblox gitu kan. Roblox. Ya itu bisa janjian tuh. Ya oke ya, jam 4 waktu Indonesia Barat ya, kita janjian ya ketemu main di Roblox ya. Udah tuh ada bapaknya, ada ibunya, ada anak yang main Roblox sama-sama. Bisa, mungkin bisa banget gitu. Bisa banget. Pak, ke kiri Pak. Awas Pak. Wah, bisa banget. Jadi ini quality time bisa banget ya. Oh, Roblox Love ya, anak saya komentar. Oh, Broadcast. Oke. Nah, kayak gitu bisa banget gitu. Atau misalnya main catur online. Ini kan hal-hal yang sifatnya bisa kita cari kan, bisa kita wujudkan. Agar apa? Quantity time sama quality time sama pentingnya. Meskipun kita terpisah jarak. Oke ya. Nah, ini sering melakukan aktivitas bersama. Yang terakhir sering melakukan aktivitas bersama. Apa? Bisa belajar, ya, bisa bermain, bisa berdialog.
Seperti apa? Ini saya kasih contoh-contoh beberapa gambar aja ya. Nah, ini misalnya kita lagi ke taman bareng gitu kan, lagi project jualan stiker, lagi explore tambak, lagi ini bikin nasi goreng ya. Lihat coba gambarnya. Pakai kacamata renang, terus pakai jam aimo, motong berabang, motong bawang merah itu. Nah, ini ketika iya apa namanya menjemur pakaian dan sebagainya. Ini dilakukan bersama-sama. Dan ada satu hal yang membuat saya dan suami merasa perlu untuk bermain bersama dengan anak-anak. Apa itu? Nah, ayah bunda silakan capture gambar ini ya. Ini dia. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang memiliki anak, hendaklah dia bermain bersamanya dan menjadi sepertinya. Siapa yang menggembirakan hati anaknya, maka ia bagaikan memerdekakan hamba sahaya. Siapa yang bergurau atau bercanda untuk menyenangkan hati anaknya, maka ia bagaikan menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kelihatannya remeh, kelihatannya receh gitu kan, kelihatannya kok kok gitu banget sih gitu kan, mainan sama anak-anak gitu. Ternyata ada hadisnya tuh. Dan ini bisa menjadi motivasi ya buat ayah dan bunda dalam proses pengasuhan buah hati gitu. Jadi gitu ya. Happy parents, happy family salah satunya bisa diikhtiarkan dengan sinergi. Nah, sinerginya apa saja? Yang pertama membuat peta keluarga, yang kedua adalah sinergi anggota keluarga, dan yang ketiga membangun bonding bersama keluarga. Insya Allah itu pengantar dari saya, mungkin nanti bisa beberapa menit untuk sesi diskusi ya Mbak Frida kalau nggak salah. Saya kembalikan dulu ke Mbak Frida. Silakan Mbak Frida. Baik, terima kasih banyak Bunda Elis. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali materinya. Nah, sahabat rumah Uma, dari sini mungkin ada yang mau bertanya, boleh banget dipersilahkan. Boleh open mic atau menuliskan di kolom chat untuk pertanyaannya. Clear kayaknya ya. Oke, bagaimana nih sahabat rumah? Apakah sudah jelas semua? Wah, ini ada pertanyaan dari Bu Nur Wahyuni. Agar sinergis dengan baik untuk mendidik anak panduan Al-Quran. Oh, ini bukan pertanyaan. Oh, pertanyaan. Al-Quran yang utama ayat berapa, Bunda? Oke, agar sinergis dengan baik untuk didik anak panduan Al-Quran G yang utama ayat berapa? Tadi ada 17 ayat pengasuhan ya, ayah bunda. Ada 17 ayat pengasuhan. Nanti ayatnya ayat berapa saja saya kirimkan ke panitia ya. Nanti biar bisa dibaca dan dibuka kembali. Nanti kita kirim ya ke orang tua, ke panitia. Biar nanti panitia akan share ya ke ada grupnya ya Mbak Frida. Ada. Ada Baik, grupnya. terima kasih, Oke, Bunda. baik. Nanti kita Nanti akan share kami ya. share. Jadi ayat berapa aja biar dibuka satu-satu ya. Oke, baik. Terima kasih. Sip, mantap Silakan, sekali. Mbak Frida. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari Pak Doni. Kalau anaknya sudah remaja, bagaimana bondingnya, Bunda? Oke, kalau anaknya udah remaja gimana bondingnya? Kita bisa pakai kaidah rumus 777. 777 itu apa? Rumusnya sahabat Ali bin Abi Thalib ketika proses pengasuhan di fase-fase yang berbeda. Fasenya nggak sama, usianya beda, cara pendekatannya juga. Makanya kata Imam Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan kalau anak yang usianya 0 sampai 7 tahun, perlakukan mereka seperti raja. Raja itu gimana? Ya raja, raja itu kan disayang, dilem, di apa? Nggak dimarahin gitu kan? Gitu. Kalau anak yang usia 7 sampai 14 tahun, kata Imam Ali, perlakukan anakku seperti tawanan. Tawanan itu apa sih? Kayak penjara banget gitu, ngeri banget. Saya kemarin minggu
kalau nggak salah itu materinya tentang itu, anakku tawananku. Ya, itu fase 7 sampai 14 tahun perlakukan mereka seperti tawanan. Tawanan itu apa? Tawanan itu mereka paham haknya apa, kewajibannya apa. Jika kewajiban tidak terpenuhi maka ada konsekuensi. Ya, mulai diajari tentang peraturan, SOP dan sebagainya gitu kan. Itu tawanan usia 7 sampai 14. Lalu kata Emily berikutnya kalau anaknya usia 14 sampai 21 tahun, maka yang bisa kita lakukan pengasuhannya pendekatan seperti seorang sahabat. Beda sama teman. Bukan teman, tapi sahabat. Ya kan levelnya nggak sama. Imam Ali mengatakan perlakukan anakku seperti seorang sahabat. Gimana sih sahabat itu gitu kan? Sahabat itu kan seseorang yang dia mau menerima kita apa adanya. Dia yang mau paham kita, kemudian bisa mengingatkan kita gitu kan. Sahabat kan gitu ya. Kita bisa bebas, nyaman, nggak merasa terhakimi, nggak merasa terintimidasi kan gitu. Sahabat itu kan. Ibaratnya sahabat tuh kalau orang Jawa bilang ngerti sak jeroan gitu kan, ngerti seburuk-buruknya dia mau cerita. Kenapa? Karena dia yakin dia tidak akan dihakimi. Dia yakin tidak akan diintimidasi. Nah, perlakuan dia seperti sahabat. Nah, gimana caranya bondingnya agar anak-anak yang udah mulai beranjak dewasa sama orang tua tetap dekat? Kita bisa pakai rumus ini. Rumus menjadikan anak-anak kita seperti seorang sahabat. Tipsnya gimana? Tips gimana? Satu ya, ada fitrah yang kita sebut itu fitrah seksualitas. Fitrah seksualitas. Jadi fitrah seksualitas pasti memperlakukan putra-putri kita, mendidik anak-anak kita agar mereka bisa bertindak, bersikap, berpikir sesuai dengan gendernya. Ini penting nih. Kapan-kapan kita bahas ya. Berpikir, bertindak, dan bersikap seperti gendernya, sesuai dengan gendernya. Kenapa kok ini perlu kita bahas? Karena banyak ya di sekitar kita sekarang yang tangi. Ya nggak? Jeruk-jeruk. Ya nggak? Yang cowok gitu, lebay kan? Yang cewek maskulin banget, tomboy gitu kan. Kenapa kok seperti ini ya? Karena fitrah seksualitasnya nggak tumbuh paripurna. Dan ternyata fitrah seksualitas itu ada tahapan-tahapannya. Saya jumping ke tahapan terakhir ya. Jadi ada 02 itu apa, 2 sampai 7 itu apa, 7 sampai 14, 7 sampai 10 itu apa. Nah, 10 fase 10 sampai fase 15, 15 itu kan karena akhir tadi ya, akil balik ya. 10 sampai 15. Nah, ini kan udah mulai beranjak remaja ya. Istilahnya remaja. Padahal kalau dalam Islam nggak ada istilah remaja. Nah, anggap aja kita remaja, pakai istilah remaja nih. 10 sampai 15. Di usia 10 sampai 15, anak perempuan itu wajib dekat dengan ayahnya. Anak perempuan wajib perlu dekat dengan ayahnya. Kalau anak laki-laki, deketin sama ibunya. Kenapa? Ada sebuah penelitian, kalau anak laki-laki dia tidak dekat dengan ibunya di fase ini, maka yang terjadi adalah di penelitian itu disebutkan dia akan jadi suami yang cenderung arogan, cenderung egois, nggak bisa ngertiin gimana perempuan, gitu. Ada penelitian kayak gitu. Dan sebaliknya, kalau anak perempuan dia tidak dekat dengan ayahnya di fase 10 sampai 15, usia remaja tadi, maka ada sebuah penelitian yang mengatakan dia prosentasenya sekian kali lebih besar peluangnya, saya lupa sekian itu berapa ya, sekian kali lebih besar peluangnya untuk, mohon maaf, ditiduri laki-laki lain yang bukan mahram dan bukan suaminya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Fase-fase dia jatuh cinta kan? Fase dia tertarik dengan lawan jenisnya. Kalau dia tidak dekat dengan ayahnya, dia tidak bisa mendapatkan sanjungan, pujian, dilem sama bapaknya, maka begitu ada cowok yang ngelem dia, cowok memuji dia, dia bisa langsung terkapar gitu kan. Kamu cantik banget, bukan, udah terbuai gitu kan. Gitu ya. Kemudian pas Valentine gitu ya, anak-anak yang mungkin pergaulannya seperti itu ya, Valentine dikasih coklat, kamu mau nggak jadi pacarku? Wah, dia udah melanglang buana seperti terbang gitu kan. Tapi kalau dia dekat sama ayahnya, kamu cantik, biasa aja, papaku udah sering bilang kayak gitu. Kamu mau nggak jadi pacarku? Ini coklat buat kamu. Cuman coklat, bapakku ngasih ATM. gitu. Jadi seperti itu. Jadi fitrah seksualitasnya dipegang. Yang kedua, ya kita masuk ke dunianya. Remaja itu kan kalau dulu mereka sering ikut kita pergi, kalau sekarang kan udah jarang kan. Mereka sudah punya dunia sendiri. Maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah masuk ke dunianya. Dia suka apa? Dia suka manga, ya udah kita ngobrolin tentang manga. Dia suka skateboard misalnya, ya udah kita ngobrol tentang skateboard. Dia suka apa? Kita ngobrol ke arah sana. Gitu.
gitu dan jadi sahabat, jadi teman. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan sedikit tapi bisa kita ikhtiarkan, impact-nya luar biasa. Gitu Mbak Frida. Masya Allah, luar biasa sekali jawabannya. Terima kasih Bunda. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah Ibu perlu me time? Terkadang me time buat Ibu itu butuh effort yang super. Mau mandi aja, pintunya udah digedor-gedor. Iya, menarik tuh. Apa Ibu perlu me time? Perlu banget ya. Perlu pakai banget. Kenapa Bun kok perlu pakai banget? Jadi gini, saya itu berapa? 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu belakang 6 tahun 7 tahun belakang itu saya fokus belajar tentang neuroparenting, pengasuhan berbasis otak. Jadi saya belajar tentang ada apa saja di struktur otak manusia dan itu efek ke pengasuhan kayak gimana. Itu saya belajar tuh 6 tahun belakang dan saya praktekkan memang luar biasa impact-nya. Nah, ketika saya belajar tentang otak itu ada satu bagian otak. Jadi otak itu walaupun kecil tapi kan bagiannya banyak gitu ya. Bagiannya banyak. Nah, ada satu bagian otak itu yang kita sebut itu namanya amigdala. Amigdala. Amigdala itu pusat kontrol emosi. Jadi kalau kita manusia, entah berapapun usianya, apapun jenis kelaminnya, kalau dia marah, sedih, kecewa, bahagia, jijik, takut, itu semua dikontrolnya di otak yang namanya amigdala. Nah, ada satu otak lagi yang namanya PFC, prefrontal cortex. Dia itu yang bikin kita jadi pribadi yang sabar, bisa mengambil keputusan dengan benar, menjadi pribadi yang gigih, gitu ya. Itu semua kontrolnya di PFC, di prefrontal cortex. Nah, menariknya adalah PFC sama amigdala itu kayak jungkat-jungkit. Ini bayangin jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkit kan gini kan? Nah, kalau satu ke atas. Nah, amigdala itu di sini, PFC di sini. Kalau amigdalanya panas, ya, amigdalanya panas, nah ini PFC-nya turun. Kalau PFC-nya stagnan, amigdalanya naik. Ibu-ibu yang biasa melakukan aktivitas rutin di rumah, jadi kan ibu-ibu biasanya bangun pagi melakukan aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, tidur gitu kan malam. Besok paginya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, tidur kan gitu. Berulang terus, ini membuat PFC-nya jadi stagnan ibu-ibu. PFC-nya jadi stagnan. Jadi stagnan ini berarti turun dia. Kalau turun apa impact-nya? Amigdalanya naik. Amigdalanya naik. Makanya kenapa? Mudah tantrum, gampang marah, mudah sekali tersulut emosinya. Nasi tumpah bisa jadi drama Korea gitu. Kenapa? Ini tadi prefrontal cortex-nya turun. Gitu. Amigdala naik. Nah, terus gimana dong caranya biar gak gampang marah-marah? Biar lebih stabil emosinya, biar nggak mudah tersulut anaknya tantrum, emaknya lebih tantrum kan gitu kan. Anaknya nangis, ibunya juga tambah heboh gitu kan, atau ngomel nggak jelas gitu kan, itu bagian dari pengelolaan emosi ibu sebenarnya. Nah, itu efeknya dari amigdala itu. Nah, gimana caranya biar amigdalanya nggak panas, jadi stabil lagi kayak gini? Gimana caranya? Salah satunya me time. Salah satunya me time. Aduh Bun, effort banget me time. Iya, me time itu kan bisa macam-macam. Judulnya me time, waktu untuk saya. Yang penting saya sendiri gitu kan. Boro-boro me time ibu di kamar mandi aja, anaknya ada jadi satpam di depan kamar mandi kan. Ada yang kayak gitu. Ada banget, saya pernah ngerasain juga gitu. Ya, yang punya anak kecil pasti tahu rasanya ya. Jongkok di nabung, jongkok nabung, maaf ya. Emang ibu bukan gitu, jongkok nabung, anaknya jadi satpam di depan. Udah mah, belum. Udah mah belum gitu kan, gitu nggak bisa ditinggal gitu. Terus gimana dong me time-nya? Sesuaikan gitu, sesuaikan dengan kondisi. Anak tuh kan mungkin melek terus ya, iya nggak sih? Pasti ada waktu tidurnya kan, itu bisa kita pakai buat me time tuh. Me time-nya apa? Suka-suka. Ada yang me time-nya itu coding. Saya pernah nanya sama teman saya, me time-mu apa? Coding. Ya, ngoding, aku ngoding bisa pingsan meninggal tuh gitu kan. Nggak me time itu buat aku, penyiksaan itu. Iya buat dia kok me time, buat saya enggak. Makanya beda banget gitu. Ada yang saya tanya me time-mu apa? Me time-ku nonton Netflix. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Ada lagi tuh, me time-nya apa? Me time-nya ini, apa namanya? Saya nanya teman saya yang hari ini dia posisi di Jepang karena suaminya lagi ambil doktoral gitu kan. Saya nanya sama dia, me time-mu apa? Me time-ku makan mie goreng, pakai potongan lobo sama telur ceplok. Anak nggak ada yang minta, nggak ada yang ganggu, makan dengan bebas. Itu me time gitu. Jadi hal yang sesimpel
itu gitu. Jadi tetap agendakan waktu untuk me time. Jadi ketika anak tidur atau gitu kan bapaknya nggak melulu di luar rumah, bisa tuh dititipin sama bapaknya dulu, barang setengah jam, nanti bertahap ya. Dulu saya awalnya tuh cuma 15 menit, ayah titip ya 15 menit, bunda mau sepedaan keliling gang aja gitu, 15 menit, itu udah me time tuh, ya Allah lihat ijo-ijo gitu kan, lihat yang bagus-bagus ya bu, lihat ijo-ijo ya, jangan lihat ih tetangga itu lagi marahan, terus bu hajar, jangan ya. Bahaya itu. Udah itu 15 menit. Oh, berhasil 15 menit. Naikkan durasinya 30 menit ya. 30 menit dicoba tuh. Oh, anaknya ternyata bisa. Bu, ngapain 30 menit? Beli aja, Bu, bakso di sebelah ya. Cari sempol ya, cari cilok, makanan gitu nggak apa-apa. Itu me time. Jadi sesuaikan aja sama waktunya, sesuaikan sama kondisinya karena masing-masing kita itu have own battle ya. Punya battle sendiri-sendiri. Punya, oh cari soto tuh anak saya tahu, bunda minta cari soto. Mana bunda makan soto sama siapa sendiri, nggak bunda lagi me time itu bisa banget anak sama siapa sama bapaknya gitu jika memungkinkan. Nah, sesuaikan aja. Kalau saya me time-nya tadi dia bilang makan soto, kalau saya biasanya renang ya, renang nggak usah lama-lama ya, 1 jam itu udah cukup. Nggak harus ya sehari 3 kali kayak minum obat, enggak gitu ya, seminggu sekali itu udah cukup. Kalau yang butuh keluar rumah ya, kalau saya Netflix itu udah paling nggak seminggu berapa kali tuh nonton Netflix tuh buat me time saya tuh. Apa nonton Netflixnya? Kadang ya pas anak tidur, kadang pas anak-anak pusing lah, pokoknya dicari waktu. Intinya gitu. Dan me time itu penting banget. Jangan merasa bersalah ketika bunda, jangan merasa berdosa ketika bunda me time. Kenapa? Ada yang pernah WA ke saya, pernah nulis status gitu ya. Ketika saya nulis status lagi me time, kenapa kok kita dianjurkan me time, bla bla bla. Tapi aku tuh me time tuh merasa berdosa loh. Kenapa ninggalin anak gitu? Ya ampun, itu kayak si McLaren di filmnya Cars tuh loh. Tahu McLaren di filmnya Cars? McLaren ya namanya. Yang di film Cars itu. Yang di film Cars itu kan ada tokoh si merah itu ya. Dia tuh Lightning McQueen. Ya benar sih. Lightning McQueen itu film Cars itu setiap dia lomba berapa kali putaran itu kan harusnya dia berhenti kan di pit stop namanya. Untuk apa? Dicek remnya blong nggak, murnya ada yang kendor nggak, bensinnya cukup nggak, bla bla bla, itu kan dicek di pit stop. Tapi si Lectin McQueen itu nggak mau berhenti di pit stop. Dia ngerasa kuat, dia ngerasa mampu, dia ngerasa all is fine. Udah puter aja sampai akhirnya hampir di finish, mobilnya soak, mobilnya rusak, nggak bisa jalan, dan dia tidak pernah sampai ke finish karena dia terlalu sombong untuk berhenti di pit stop. Sama sebagai seorang ibu, jangan terlalu sombong untuk tidak mau me time. Tinggal tentukan aja me time yang tidak mendolimi anak-anak, yang tidak merepotkan suami, tapi juga membuat kita para ibu jadi tetap waras. Nah, besok malam saya punya webinar free, temanya tentang menjadi ibu bahagia, menjadi ibu bahagia. Mana caranya jadi ibu bahagia nanti kita bahas. Kurang lebih seperti itu. Gitu Mbak Frida ya. Baik, terima kasih banyak Bunda Amis. Jadi perlu banget ya untuk kewarasan diri nih. Baik, selanjutnya untuk ini ada pertanyaan dari Indi, kurang lebih pertanyaannya sama seperti pertanyaan sebelumnya. Semoga jawaban Bunda Amis tadi menjawab ya. Kita lanjut ke next pertanyaan dari Bunda Ani. Kira-kira umur berapa Bun anak harus bisa menguasai emosionalnya sendiri? Usia berapa anak harus menguasai emosionalnya sendiri gitu ya Mbak Frida ya? Usia Iya, berapa harus betul, menguasai emosional? Kalau menguasai emosional tuh sampai sekarang juga kita yang udah jadi emak-emak kan juga terus belajar tentang emosi ya, belajar sabar, bener nggak sih? Sampai ada yang nanya gimana caranya bisa sabar sama orang, sama anak-anak, gimana caranya biar kita nggak mudah tantrum. Terus sampai sekarang kita juga belajar emosi kan. Jadi sampai usia berapa ya sepanjang hayat sesungguhnya manusia tuh belajar untuk menata emosi, mengelola emosi. Cuman memang ada tahapannya. Tahapan kalau usia 0 sampai 3 tahun tuh memang anak-anak udah belajar emosi ya. Emosi itu salah satunya diajari adalah naming. Saya pernah digandeng sama Kementerian Pendidikan itu untuk bikin modul. Modulnya tentang emosi anak.
Jadi naming emosi. Jadi kadang-kadang mereka nggak ngerti loh, mereka itu merasakan apa ketika mereka udah gede. Aku nggak ngerti, aku ini lagi sedih atau lagi marah ya? Itu dia nggak ngerti. Untuk mengidentifikasi emosi saja dia masih kesulitan, apalagi untuk merespon kan gitu. Maka di usia 0 sampai 3 atau 0 sampai 4 tahun itu mereka harus belajar tentang naming emosi. Gimana perasaanmu? Oh, sedih. Oh, bahagia. Aku lagi marah, Bunda. Itu udah permainan alat bantu. Dulu saya bikin alat bantu tuh kayak misalnya Bunda tahu ini ya, tahu dadu ya. Dadu tuh bisa ditempel tuh. Dadu ditempel. Oh, kalau mukanya kayak gini ini berarti muka marah. Terus ditanya itu, waktu itu saya trialkan ini di beberapa TK di Jemur. Oh, yang main dadu. Dadunya keluar. Keluar sedih. Gimana muka anak sedih? Gitu misalnya gitu. Kamu pernah sedih nggak? Nih ditanya sama fasilnya sama orang tua. Pernah sedih nggak? Pernah. Sedih kenapa? Waktu es krimku jatuh ke tanah. Nah, itu bisa. Oh, itu iya ya, bener ya sedih ya. Nah, itu naming, sudah mengidentifikasi. Jadi kayak gitu. Nanti baru dia belajar bertahap untuk mengelola emosinya. Mengelola emosinya apa? Saya pernah nulis ya, nanti silahkan cari di bundaeis.wordpress.com. Itu blog saya. Kadang saya suka nyepam-nyepam tulisan parenting di sana. Gimana cara anak mengelola emosi, misalnya tentang, misalnya ketika dia lagi emosi gitu kan, kamu lagi apa nih? Lagi marah. Marahnya kenapa? Karena ini gitu. Dia sambil nangis gitu kan. Ayo tarik nafas dulu. Ini teknik teknik mengelola emosi. Gimana? Tarik nafas. Jadi anak-anak saya kalau misalnya lagi marah atau lagi nangis gitu ya, yuk 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 tarik nafas, udah dia langsung otomatis. Nah, itu mengelola. Jadi naming, kemudian memanage emosi, dan berikutnya ada. Jadi itu tahap berakhir sampai akhir hayat kita. Termasuk kita kan masih terus belajar mengelola emosi. Jadi kayak gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya Mbak Frida. Oke, baik. Mbak Semoga Frida, bisa oke. menjawab Satu pertanyaannya. pertanyaan terakhir boleh? Ya, boleh dong. Silakan. Ini yang Ya, satu pertanyaan terakhir dari ya Ibu Mbak Nur Frida. Wahyani. Iya, betul. Mm-mm. Ini mendidik anak perempuan yang sudah mulai bisa protes bagaimana ya? Usia anaknya 10 tahun, kadang sampai kalah nih debat sama uminya. Apa uminya yang terlalu cerdas atau anaknya yang terlalu pandai? Iya, ini kalau anaknya protes-protes gimana? Sebenarnya ada bakat loh itu. Loh, bakat apa? Bakat protes? Oh enggak. Jadi bakat itu macam-macam ya, ayah dan bunda semuanya. Bakat itu kan gifted, Allah yang kasih. Dia bisa berupa pikir, sikap, dan tingkah laku, perasaan. Contohnya kayak gini. Ada nggak anaknya yang di sini nangisan? Yang di sini yang kesenggol dikit nangis. Mama salah ngomong nangis. Temen salah bicara nangis gitu. Pernah ada yang punya anak kayak gitu? Nah, itu bakat itu. Itu namanya bakat empati. Empati. Jangan salah ya, jangan salah. Orang yang punya bakat empati itu suatu hari bisa jadi orang baik. Itu kita, kalau kita jadi orang tua punya anak kayak gitu kan gemes banget gitu kan. Gitu aja nangis kan gitu ya. Padahal itu gifted, itu bakat. Ada lagi, ada nggak yang di sini anaknya itu sok kenal, sok dekat sama orang lain? Jadi misalnya dia lagi kita ke taman gitu kan, tiba-tiba aja dia punya temen. Mama, aku punya teman baru. Siapa namanya? Nggak tahu. Udah main gitu. Ada yang kayak gitu, sok kenal, sok dekat. Atau bahkan mungkin kita ya, misalnya kalau kita lagi di terminal gitu kan, atau lagi di bandara, mari Bu, mau pergi kemana? Gitu. Kenal tak? Enggak, pokoknya nyapa aja. Itu bakat itu. Saya tuh pernah waktu ke Batu ya, di hotel, di kolam itu tiba-tiba saya disamperin sama anak, "Tante, Tante namanya siapa?" "Oh, Tante namanya." Gitu. Saya nggak kenal nih anak namanya siapa, namanya Dion gitu kan, rumahnya di mana, ibunya yang mana, dia nginep di kamar berapa. Oh, tapi dia seperti sok kenal, sok dekat banget gitu kan, seperti udah kenal lama gitu. Itu bakat, gifted. Namanya apa? Bakat winning others over. Termasuk yang ditanyakan sama tadi, anaknya ngeyelan. Itu anak saya nomor 2. Itu bakat. Bakat apa? Biasanya bakat analytical. Dia akan ngejar terus.
Kenapa harus begini Bunda? Kenapa nggak boleh begitu? Ini harusnya begini, kenapa kok harus begitu? Itu bakat juga tuh, bakat analytical. Dia suka menganalisa. Kalau dia nggak puas, dia akan dikejar terus. Sama ya, ketika dia kecil dulu, umurnya 5 tahun tuh, dia nanya, dia tuh menghabisin sabun di kamar mandi kan sabun cair ya. Terus habis itu sekali mandi tuh sabun cair yang segini tuh habis gitu. Saya nanya, Kak, ya pakai sabun segini dong Kak. Nanti sabunnya habis gimana? Gitu. Tapi kalau beli lagi nanti pakai uangnya siapa? Uang ayah. Nanti kalau uang ayah habis kerja lagi. Nanti kalau kerja lagi gimana? Uangnya habis ambil dia TCA. Oh, ngeyel banget kan dia gitu. Nah, ini itu ada namanya bakat analytical. Bakat analytical itu gifted juga. Dan mana kita bisa membesarkan anak-anak dengan bakat analytical, ya berarti harus dipuaskan. Dipuaskan otaknya. Makanya diskusi sebab akibat, diskusi-diskusi fakta itu sangat memudahkan. Jadi salah satunya adalah dengan cara-cara seperti itu. Jadi kalau orang tua yang paham bakat, sudah sadar bakat, maka segala tindak tanduk Ananda itu akan menjadi data. Saya sarankan ayah bunda belajar bakat ya. Nanti kapan-kapan boleh ikut kelas saya. Iya, promosi. Baik, mungkin ya, mungkin oh ya, bentar ya. Oke, nah kayak gitu ya Ayah Bunda, mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing kita di pagi hari ini. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan bisa lanjut. Nanti besok malam boleh lanjut kalau mau sharing lagi tentang bagaimana menjadi ibu yang lebih bahagia. Free ya, bayarnya pakai doa aja insya Allah. Insya Allah kayak gitu, mudah-mudahan dengan sharing kita, salam hangat untuk keluarga di rumah. Mudah-mudahan akan menjadi anak-anak solih, solihah, muslim, muslihah, bermanfaat bagi sebanyak-banyak manusia dan menjadi pembuka pintu surga untuk kita orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita jadi orang tua yang lebih baik dari sebelumnya ya. Nggak penting untuk jadi lebih baik dari orang lain. Dia baik banget, kok aku jadi ibu kayak gini? Nggak usah ya. Nanti kalau kita ngebandingkan diri kita dengan ibu lain, jadinya terintimidasi. Boleh terinspirasi sampai terintimidasi ya. Nggak perlu jadi lebih baik dari orang lain, cukup menjadi lebih baik dari kita yang kemarin. Insya Allah itu, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ilmunya. Terima kasih banyak Bunda Awis. Nah, sahabat rumah umat semuanya, jangan leave dulu ya, karena ada informasi penting dan juga ada photo session dulu. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Awis yang sudah berbagi ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa menerapkan bersama semuanya sahabat rumah di sini dan semoga semakin bisa meningkatkan bonding dengan anak. Dan tak lupa terima kasih kepada Bu Isti dan juga Pak Doni yang memfasilitasi kami semua. Dan tak lupa terima kasih karena program Rumah Umat ini disupport oleh Kumiko Syari dan juga Kreasi Presentasi. Semoga menjadi jariah yang tak pernah terputus dan selalu mengalir rezekinya. Terima kasih juga kepada sahabat Rumah Umat yang telah hadir mulai dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan selama webinar berlangsung. Semoga kita bisa berjumpa kembali di agenda Rumah Umat berikutnya. Nah, ngomong-ngomong tentang agenda berikutnya, kami berikan sedikit bocorannya nih untuk agenda bulan depan. Saya izin untuk share screen sebentar saja. Nah, ini dia. Rumah Umat akan menghadirkan Mas David Veronica selaku founder dan juga master trainer Daya Inspiring Official yang akan berbagi kisah suksesnya dengan keajaiban dari sebuah keyakinan. Bagi yang penasaran dengan keajaiban sebuah keyakinan sehingga bisa mewujudkan berbagai impian, wajib banget untuk ikutan. Karena Rumah Umat ini selalu menghadirkan narasumber yang keren-keren abis ya, dan tentunya gratis, plus dapat banyak door prize juga dong. Untuk informasi selanjutnya akan kami share di grup Ukhuwah Rumah Umat. Dan yang terakhir nih, kita foto session dahulu dong, biar ada kenangannya di hari ini. Boleh di open kameranya. Dan jangan lupa untuk challenge-nya ya, boleh share ke sosmed.
tentang kegiatan webinar hari ini. Boleh di-share dalam bentuk cerita, story, atau postingan, atau meng-highlight materi yang sudah didapatkan hari ini. Karena 3 postingan yang paling menarik akan mendapatkan door prize dari kami. Ya, sudah siap? Silakan boleh di-open cam semuanya. Rekan-rekan dari sahabat rumah Oma juga boleh open cam juga dong. Mbak Ayu minta tolong untuk di screenshot ya. Oke, baik. Sudah siap? Berikan senyuman yang terbaik. Boleh diangkat kedua jempolnya dulu gini biar kelihatan makin kompak. Saya hitung 1, 2, 3. Selanjutnya gaya bebas. Silakan bergaya sebebas-bebasnya. Siap? 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak, sahabat Muhammad. Sampai jumpa di agenda berikutnya. Saya Frida Yulia, mohon izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.